Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang teknik-teknik konseling perkawinan yang berkaitan dengan kasus pernikahan yang sedang viral saat ini, yaitu kisah pernikahan 12 hari suami meninggalkan istrinya dengan alasan seenaknya. Singkat ceritanya, masyarakat setempat dihebohkan dengan curhatan seorang wanita dengan inisial N di sosial medianya. Wanita tersebut blak-blakan menceritakan tentang kisah rumah tangganya yang hanya bertahan 12 hari. Pernikahan N tersebut bertahan 12 hari lalu bercerai. Perceraian tersebut terjadi lantaran sikap suami dan mertua yang membuat N sakit hati. N mengaku bahwa 1 bulan sebelum pernikahan, dia sudah mulai merasakan perubahan dari suaminya tersebut. N tidak tahu alasan perubahan pasangannya tersebut. Dia hanya berpikir bahwa pasangannya tersebut sedang merasa bosan. Lantas, N mengatakan bahwa sebelum pernikahan pasangannya tersebut sering meminta untuk membatalkan pernikahan hanya karena pertengkaran kecil. Lalu, awalnya N ragu untuk cerita tentang permasalahannya dengan pasangan kepada ibunya. Namun akhirnya dia memberanikan menceritakan itu semua kepada ibunya. Orang tua N hanya meminta sang anak untuk sabar dan mengalah demi kebaikan hubungannya tersebut. Setelah itu N tetap mencoba berbaik sangka kepada pasangannya. N mengungkapkan bahwa di awal pernikahan sempat merasakan kesenangan, namun setelah sekian hari berjalan, N semakin merasakan perubahan yang terjadi pada pasangannya. Hingga pada hari ke-13 pernikahan, N meminta dijemput sang ayah untuk diantar ke dokter. Setelah dari dokter, N pulang ke rumah orang tuanya. Di sana, N menceritakan masalahnya kepada orang tuanya tersebut. Lalu, ibu dari N tersebut bahkan meminta N untuk menghubungi pasangannya dan memberitahu keberadaannya saat itu. N meminta suaminya untuk menghampirinya di rumah orang tuanya, namun ternyata suaminya tersebut justru menyuruhnya untuk tinggal di rumahnya orang tuanya saja. Tak sanggup menahan sakit, akhirnya N menceritakan hal itu ke orang tuanya. Saat orang tuanya mengadu ke keluarga pasangan N, ternyata pasangan N mengatakan bahwa kerabat dari suaminya ia sudah tidak melanjutkan pernikahan tersebut. Ayah N lantas geram karena menurutnya hal tersebut sudah merupakan talak 1. Jadi suaminya N tersebut sudah tidak lagi mau mempertahankan pernikahan dengan N setelah 12 hari tersebut. Baik, dari kisah yang telah diceritakan oleh Mbak Burda, di sini saya akan memaparkan tentang penerapannya menggunakan teknik-teknik konseling perkawinan. Yang pertama yaitu pemahaman bersama tentang trauma. Terapi dimulai dengan membantu kedua pasangan memahami apa itu trauma dan bagaimana trauma masa lalu dapat mempengaruhi perilaku dan emosi mereka saat ini. Ini melibatkan edukasi tentang gejala-gejala trauma dan dampaknya pada hubungan. Yang kedua, menciptakan lingkungan yang aman. Terapis bekerja dengan pasangan untuk menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung, di mana kedua belah pihak merasa nyaman untuk mengungkapkan perasaan dan pengalaman mereka tanpa takut akan penilaian atau reaksi negatif. Yang ketiga yaitu komunikasi terbuka dan jujur. Konselor mengajarkan teknik komunikasi yang membantu pasangan untuk berbicara secara terbuka dan jujur tentang perasaan mereka. Ini termasuk latihan mendengarkan aktif, di mana masing-masing pasangan benar-benar mendengarkan tanpa menghakimi atau merespons secara defensif. Yang keempat, eksplorasi emosi mendalam. Pasangan diajak untuk mengeksplorasi emosi mendalam yang mungkin terkait dengan trauma masa lalu. Terapis membantu pasangan menggali perasaan ini dan memahami bagaimana perasaan tersebut dapat mempengaruhi perilaku dan interaksi mereka dalam hubungan. Yang kelima, penerapan strategi coping. Konselor membantu pasangan mengembangkan strategi coping yang sehat untuk mengelola stres dan emosi yang terkait dengan trauma. Ini bisa melibatkan teknik relaksasi, mindfulness, atau kegiatan yang meningkatkan kesejahteraan emosional. Keenam, yaitu membangun kembali kepercayaan. Salah satu tujuan utama terapi ini adalah
yaitu integrasi pengalaman trauma. Konselor bekerja dengan pasangan untuk mengintegrasikan pengalaman trauma ke dalam narasi hidup mereka dengan cara yang lebih sehat. Ini berarti mengubah narasi negatif menjadi lebih positif dan memberdayakan yang dapat membantu pasangan melihat masa lalu mereka sebagai bagian dari perjalanan bersama yang memperkuat hubungan mereka. Yang terakhir yaitu yang ke-8, pemberdayaan pasangan. Konselor bertujuan untuk memberdayakan pasangan dengan memberi mereka alat dan keterampilan yang diperlukan untuk menghadapi tantangan masa depan. Ini termasuk mengembangkan rencana tindakan untuk situasi yang mungkin memicu trauma dan belajar bagaimana mendukung satu sama lain secara efektif. Mungkin itu saja. Untuk yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Gita. Terima kasih. Tujuan teknik-teknik konseling perkawinan yang pertama itu meningkatkan keterampilan komunikasi, yang kedua mengidentifikasi dan menyelesaikan konflik, yang ketiga memperkuat ikatan emosional, yang keempat mengeksplorasi dan memahami perasaan, yang kelima membangun empati dan penghargaan, yang keenam mengembangkan strategi mengatasi masalah, dan yang terakhir menyesuaikan harapan dan komitmen. Mungkin itu saja yang dapat kami jelaskan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.